Kota Semarang, kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan beragam peninggalan bersejarahnya, bangunan-bangunan tua, budaya, dan keramahannya. Museum Mandala Bhakti sebagai museum yang menyimpan sejarah perjuangan bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Museum Perjuangan Mandala Bhakti ini terletak di Jalan Sugiyo Pranoto nomor 2 Semarang yang berada di tengah kota. Kemudian museum ini terdiri dari satu gedung, keseluruhan ada 30 ruangan. Dari awal perjuangan rakyat Indonesia yang diawali dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bangunan museum dirancang oleh arsitek Belanda Ekur dari firma Oyman dan Van Leeuwen. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1930. Memiliki 2 lantai dengan orientasi bangunan menghadap ke arah utara. Pondasinya terbuat dari batu dengan dinding dari bata berplester. Atapnya berbentuk limasan dengan penutup dari genteng. Terdapat serambi pada sepanjang sisi depan bangunan, baik pada lantai pertama maupun lantai kedua. Di sini dulu zaman Belanda, jadi sebelum zaman datang, memang digunakan sebagai kantor Van Justisi, jadi itu untuk kalau di Landsrecht di Jonathan sana sampai dengan Jepang masuk. Jadi setelah pertempuran Jepang, Belanda menyerah, Jepang terus masuk menuju kota macam-macam dan sekolah-sekolah kosong. Nah, di sini kemudian dijadikan untuk semacam kantor polisi Jepang yang namanya Kanpeitai. Orang yang sekiranya gerakannya atau tindakannya tidak senang dengan Jepang ditangkap dan diseksa. Nah, setelah pertempuran 5 hari lebih-lebih lalu kita karena 5 hari pertempuran sudah selesai, Belanda sekutu masuk diboncengi Belanda sampai tahu-tahu tahun 49 bulan Desember tanggal 23 itu masuk kota. Di sini digunakan untuk Kodam. Waktu itu belum Kodam tapi masih namanya TT4, Tentara Teritorial 4. Sesuai surat telegram Pangdam 7 Diponegoro nomor ST 79 1985 tanggal 23 Januari 1985. Bangunan bekas Makodam 7 Diponegoro di Jalan Tugu Muda 1 Semarang bertepatan dengan Hari Kodam 7 Diponegoro tanggal 1 Maret 1985 telah diresmikan penggunaannya oleh Pangdam 7 Diponegoro Mayor Jenderal TNI Sugiarto menjadi Museum Perjuangan Mandala Bhakti. Kodam 7 Diponegoro yang sekarang menjadi Kodam 4 Diponegoro berpindah markas di Jalan Perintis Kemerdekaan Watugong, Semarang. Halaman bangunan Museum Mandala Bhakti, kita akan menemukan sebuah prasasti besar yang berisikan Sabta Marga Prajurit
Di kanan dan kiri diletakkan senjata berat 25 PDR field gun yang kondisinya masih baik. Memasuki lantai 1 museum, kita akan disambut hangat dengan petugas museum. Kita akan diantarkan dengan mengingat perjuangan bangsa, menghadapi sekutu dan memproklamasikan kemerdekaan bangsanya dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segera setelah berdirinya kekuasaan dan pemerintahan Republik Indonesia, dibentuklah TKR, TKR, TRI, dan TNI yang merupakan cikal bakal Kodam 4 Diponegoro, organisasi bersenjata di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan modal senjata tradisional, keris, tombak, panah, busur, dan lain sebagainya, bangsa Indonesia tetap semangat berjuang untuk membebaskan diri dari penjajah. Ruang senjata dan amunisi, berbagai senjata hasil rampasan dari Jepang, Belanda, dan sekutu. Juga ada unit senjata genggam, pinggang, laras panjang, unit munisi, unit senjata mesin, SMR, SMK, MO80, dan unit senjata buatan sendiri seperti senapan lantak, stand, mortir, granat, pedang, dan lain sebagainya. Keberhasilan Dharma Bakti Prajurit Kodam 4 Diponegoro di medan pertempuran tidak bisa dilepaskan dari peranan kesatuan-kesatuan bantuan tempur. Dalam ruangan ini, beragam unit alat komunikasi elektronik atau PHB dan perlengkapan-perlengkapan angkatan darat yang diperlukan sebagai penunjang tercapainya sasaran di medan juang. Sejalan dengan perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, terutama dalam periode Perang Kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 1949, TNI Angkatan Darat khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbentuk pertempuran bersenjata. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran Kota Baru di Yogyakarta. Pertempuran Magelang. Pertempuran Ambarawa. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan perpisahan 8 Agustus 1949 di Solo. Beberapa peristiwa pertempuran gerakan operasi militer. Peristiwa GOM 1 PKI Madiun. Peristiwa GOM 2 APRA Bandung. Peristiwa GOM 3 Andi Aziz Makassar. Kendaraan bermotor dan senjata berat juga menjadi pendukung tugas-tugas pokok keberhasilan Kodam 4 Diponegoro, di antaranya
kendaraan tempur BTR, kendaraan unit komunikasi, meriam. Di dalam ruang senjata berat dan kendaraan berat terdapat 1 unit kendaraan bermotor untuk menanggulangi bencana alam di setiap daerah. Kemudian di ruangan senjata berat dan kendaraan berat ini juga ada beberapa senjata, di antaranya senjata tangkisan udara atau STTB, bisa disebut juga Ripoles, senjata anti-tank, dan 1 unit senjata kanon yang dipergunakan untuk memperkuat pertahanan di setiap terjadi beberapa peristiwa. Peristiwa GOM 4 RMS Maluku, peristiwa GOM 5 DITII Jabar, peristiwa GOM 6 DITII Jateng, peristiwa GOM 7 DITII Aceh, peristiwa GOM 8 PGRS Kalbar, memasuki lantai 2, pengunjung akan disambut patung Panglima Besar Sudirman. Ya. Mau tanya, ini kok ada kendi sebesar ini, dulu gunanya buat apa Pak? Sejarahnya gimana? Ya, terima kasih. Kendi ini merupakan kendi manunggal TNI dan rakyat pada ulang tahun 5 Oktober 2003 ke-58 yang berada di tengah-tengah alun-alun Yogyakarta. Ini kendi untuk melambangkan alat mempersatu. Sebab kita harus sadar bahwa TNI asal dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali rakyat. Kendi ini ditaruh di tengah alun-alun Yogyakarta pada waktu 5 Oktober 2003, ulang tahun ke-58, yang pada awalnya diisi air, kemudian diberi doa multi agama. Agama yang berlaku sah di pemerintahan, yang bertujuan selalu ingin mempersatukan rakyat Indonesia. Setelah kegiatan upacara 5 Oktober 2003 mencetuskan MURI, Museum Rekor Indonesia, yang hadir pada upacara itu 10.000 dan masyarakat yang antusias untuk melihat upacara 5 Oktober 2003. Diawali dari ruang 12, kita akan belajar peristiwa pemberontakan PRRI, peristiwa pemberontakan Permesta, peristiwa Dwi Kora, peristiwa Trikora, peristiwa Operasi Seroja, Dharma Bakti Prajurit, prajurit yang tergabung dalam kontingen Garuda untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam negeri dan ikut serta di dalam pelaksanaan tugas internasional ke Kongo, Mesir, Vietnam Selatan, dan Timur Tengah. Perjuangan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hambatan dan ancaman. Salah satunya bahaya laten yang merintangi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penumpasan terhadap golongan pemberontak G30 SPKI dilakukan oleh pasukan-pasukan Kostrad dan RPKAD
di bawah pimpinan Pangkostrat Maijen TNI Soeharto dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sedang di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Panglima Kodam Brigjen TNI Suryo Sumpeno. Perjuangan fisik tahun 1945 hingga tahun 1949 membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional yang optimal. Kemanunggalan rakyat dan TNI diwujudkan dalam bentuk karya bakti, operasi bakti, dan operasi manunggal. Sejarah perjuangan bangsa membuktikan betapa besarnya peranan wanita, khususnya persatuan istri tentara di dalam keikutsertaannya pada setiap perjuangan untuk menegakkan NKRI. Sejalan dengan pertumbuhan dan pembinaan kemampuan, Kodam 4 Diponegoro mengalami beberapa perubahan kesatuan dinas dan jabatan ditingkatkan dan sebagian dilikuidasi. Peristiwa perang dan pertempuran hingga pejuang menyandang cacat jiwa dan cacat raganya. Mereka adalah para Purna Yuda. Kebanggaan akan kesatuan itu telah melahirkan karya-karya gemilang berupa prestasi dalam bidang pelaksanaan tugas pokok dan pembinaan fungsi teknis militer, bidang olahraga, kesenian, dan sebagainya. Generasi demi generasi disiapkan agar mampu menjadi unsur pimpinan dari generasi penerus telah 13 panglima dan 18 kasdam yang menggunakan ruangan ini. Musyawarah untuk mufakat. Demikian ciri-ciri bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Ciri tersebut diwujudkan dalam ruangan ini yang diberi nama Sasana Yuda. Adapun fungsi Bintaldam 4 Diponegoro yaitu ada 3. Yang pertama adalah masalah kerohanian. Kemudian yang kedua adalah fungsi ideologi. Untuk fungsi yang ketiga tentang kesejarahan, maka Museum Mandala Bakti dalam pengelolaannya itu berada di Bintaldam 4 Diponegoro. Ketentuan yang digunakan untuk sistem kunjungan di Museum Mandala Bakti ini, umpama dia sistemnya kelompok ataupun sekolah ataupun mahasiswa yang lain menggunakan surat pengajuan kepada museum, yaitu kapan waktunya berkunjung, jam berapa, hari apa, jumlah personilnya berapa, harus di pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berada di museum. Khususnya nanti kepada saya sendiri, kepala museum, nanti ada bagian pembukuan tersendiri, PNS AC, kapan waktu mau berkunjung. Kemudian ketentuan yang lain setelah pengunjung datang yang sifatnya rombongan, itu untuk barang-barang yang bawaannya seperti tas ataupun yang lain, itu ada tempat penitipan barang. Jadi barangnya ditaruh dulu ke tempat penitipan barang, kemudian sebelum melewati perbagian ataupun alokasi yang berada di ruangan museum, nanti ada pemandu dari museum itu tersendiri.
di sini, terutama untuk anak sekolah, SMA maupun waktu Indonesia bagian Barat. Datanglah ke Museum Perjuangan Mandala Bakti Semarang untuk membuktikan pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Apa jeripayah yang kita lakukan pada waktu itu jangan dilupakan. Tapi jiwa dan semangat pada waktu itu harus kalian pertahankan, harus kita kembangkan. Jadi jangan keluh kesah kalau ada kesukaran. Kesukaran apa? Pikir, uraikan, hadapi. Jangan patah karang, jangan sampai luntur. Tidak hanya dalam ilmu, tapi dalam kebudayaan pun jangan sampai hilang. Karena kewajiban kamulah untuk tetap pada pendirian semula, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya.